A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi yang sangat luar biasa ini, mari sama-sama kita untuk senantiasa memvibrasikan energi di pagi hari ini dengan energi-energi berlian. Ini merupakan bagian daripada upaya kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lain. Bukankah ketika kita bersyukur pasti Allah akan menambahkan nikmat untuk kita semuanya? Salam dan salam marilah senantiasa kita atur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada sambil melakukan aktivitas apapun serta ya mungkin ada yang sambil mempersiapkan ke tempat kerja, mempersiapkan jualannya, ataupun mempersiapkan makanan untuk keluarganya. Semoga senantiasa Allah curahkan rahmat, keberkahan, sakinah dalam keluarganya, serta Allah menjadikan keluarganya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang luar biasa ini, mari ya sama-sama ya kita menguatkan diri kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa sehat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita diberikan kesehatan, kesehatan badan kita, kesehatan jiwa kita atau hati kita serta kesehatan kantong kita ya atau kesehatan finansial kita. Semoga dengan melakukan ya zikir pada Allah Subhanahu wa taala baik melalui secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ini merupakan bagian daripada upaya kita untuk mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, liwajhillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melakukan zikir al-ma'surat di pagi hari ini ya kita biasa eh, kita bacakan satu dua hadis, satu dua ayat ya. Mungkin ayah bunda bang kakak semuanya pernah ya mendengar ya yang namanya iri ya. Iri itu biasanya identik dengan yang sifatnya eh, sakit jiwa atau ketidaksehatan dalam hati kita. Tapi ini ada satu iri yang ya dibolehkan gitu. Ya, jadi memang bahkan ini dianjurkan ketika memang iri yang satu ini memang malah ya sebaiknya kita iri dengan hal-hal seperti ini. Selama ini mungkin kita identik ya iri itu nggak senang ya melihat orang senang ya kan. Bahkan senang melihat orang ya tidak senang gitu. Nah, justru kebalik-balikannya. Kenapa demikian? Ya karena mungkin masih ada rasa ketidaksehatan dalam hati kita. Harusnya ketika kita melihat orang lain bahagia, orang senang, orang mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, kita juga harus turut bersukacita. Kita harus turut berbahagia. Kita turut bergembira. Kenapa? Karena itu merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan karunia itu kepada seseorang. Maka ketika Allah yang telah memberikan itu kepada seseorang, maka itulah sikap kita harus turut bergembira. Nah, kebanyakan mungkin ya, tapi nggak ada lah kita di sini ya, mungkin itu yang ada itu di Samudra Atlantik sana. Itu nggak ada di Indonesia pun mungkin nggak ada ya, yang ada hanya di Samudra Atlantik sana. Ya, kebanyakan memang di Samudra Atlantik itu ya masih banyak ya yang dalam artian jiwanya masih kurang sehat. Tapi insya Allah ya kita semuanya senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan jiwa dan raga kita serta kesehatan finansial. Nah, lantas apa? Iri yang dianjurkan ya, bahkan dimention oleh baginda Nabi. Ya, ini kita baca hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak ada iri kecuali dalam dua hal, ya, yaitu orang yang dikaruniai oleh Allah Al-Quran
tetapi lalu ia membacanya di tengah malam dan di tengah siang. Ya, Allah kemudian yang kedua, orang yang dikaruniai harta yang banyak tetapi menginfakkannya di waktu siang dan malam. Nah, ini Masya Allah, dahsyat banget ini. Jadi, tiada iri dalam kedua hal ini. Maka ketika kita iri dalam dua hal ini, sebenarnya inilah yang membuat eh, hati kita tambah sehat. Ya, ketika kita iri dalam dua hal ini, hati kita menjadi sehat. Yaitu apa? Iri yang pertama adalah iri kepada orang-orang yang diberi kemudahan dalam membaca Al-Quran. Orang yang diberi kemudahan ilmu dalam membaca Al-Quran, kemudian dia ya membacanya serta mengamalkannya di setiap siang dan malam. Ya, ini di-mention ya dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alaih. Yang pertama tadi adalah orang yang dikaruniai Al-Quran, ya, dimudahkan membaca Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran, baik itu serta tartil, ya, eh, mudah membaca Al-Quran, kemudian dia membacanya, lalu ia membacanya di tengah malam maupun di tengah siang. Nah, yang kedua, iri yang kedua ini yang dianjurkan kita yang membuat iri yang membuat kita sehat, yaitu iri kepada orang-orang yang dikaruniai harta yang banyak, tapi untuk apa hartanya? Untuk diinfakkan baik di tengah malam maupun di tengah siang. Ini menjadi suatu strong way yang sangat kuat bagi kita semuanya. Semoga ini kita bisa mencontoh apa yang telah dianjurkan ya oleh dan diajarkan oleh baginda Nabi kita ya. Kita kedua iri ini yang membuat insya Allah membuat hati kita tambah sehat ya. Iri kepada orang-orang yang bagus bacaannya, iri yang kepada orang-orang yang mudah dalam membaca Al-Qur'an dan orang yang dikaruniai harta yang banyak tetapi menginfakkan hartanya baik di waktu siang maupun malam. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain juga disebutkan khairukum ma'ang ta'alamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, ini kita harusnya iring dengan orang seperti itu. Orang yang senantiasa belajar Al-Quran, ya, hari-harinya belajar Al-Quran, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya. Ya, ini belajar Al-Quran, apalagi sekarang kan sudah cukup mudah melalui Zoom, melalui meeting segala macam. Ya, bukan juga harus 24 jam dia belajar Al-Quran. Tapi ketika dia mengamalkannya itu bisa jadi dia cara menyampaikannya ada yang menyampaikan secara Zoom, ada yang menyampaikan melalui YouTube, ada yang menyampaikan secara offline di masjid-masjid gitu kan, atau di TPA-TPA. Ini kan sesuatu yang kita harus iri dengan orang-orang seperti itu. Atau mungkin kita nggak bisa apa-apa, yang bisa kita apa? Like ya, atau mungkin kita hanya men-share konten-konten kebaikan tentang Al-Quran. Ini merupakan bagian daripada upaya kita ya eh, ingin mengambil ya bagian daripada orang-orang yang telah mengajarkan Al-Quran. Karena kenapa? Ya telah dimention tadi, sebaik-baik kalian ya ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya melalui apa? Ya mengajarkannya itu bisa jadi melalui keteladanan ya. Karena memang eh, mengajarkan terbaik itu ya memang melalui keteladanan. Kalau kita hanya mengajarkan contohnya, saya hanya menyampaikan dulu, belum tentu ya akan mudah diterima. Tapi ketika kita bisa mengajarkan melalui keteladanan, Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa banget. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ya dengan hadis tadi membuat jiwa kita tambah sehat. Ya, mungkin kalau kita selama ini irinya itu adalah kepada hal-hal yang lain, maka mungkin hari ini, mulai saat ini kita harus iri kepada orang-orang yang mudah ya membaca Al-Quran, yang memiliki hafalannya, kemudian dia membacanya di tengah malam maupun tengah siang. Kemudian kita juga harus iri kepada orang-orang apa? Orang yang dikaruniai harta, tetapi hartanya diinfakkan di waktu siang dan malam untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kesehatan badan kita, kesehatan hati kita, serta kesehatan kantong kita. Ya insya Allah dengan itu semua ini bisa menjadi ya strong way, alasan yang kuat untuk kita senantiasa terus ya memproduksi amal-amal kebaikan.
terus berkontribusi, terus karya dalam kebaikan demi kebaikan. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali zikir al-maksurat ini dengan senantiasa mentautkan atau mengirimkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita kirimkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk ya orang-orang terdekat kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, ya anak-anak kita, ya mungkin anak cucu kita hingga hari kiamat. Ya kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi ini untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita satu dua huruf, satu dua kebaikan demi kebaikan, yang telah menegur kita, ya mungkin menegur karena mungkin ada ketidaktepatan kita, ya coba kita terima. Semoga juga pahalanya terus mengalir kepada guru di atasnya, guru di atasnya, guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita tautkan zikir al-maksurat di pagi ini untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan mereka diberikan kesehatan yang prima serta luar biasa. Kita doakan mereka diberikan kekuatan keimanan sehingga ya mereka mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diidam-idamkan bukan hanya oleh manusia tapi diidamkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Juga kita tautkan zikir al-maksurat di pagi ini untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang diberikan ketidakmudahan, ya. Salah satu contoh ya di negeri Palestina, ya. Mungkin juga ada di Indonesia atau di negara bumi belahan lainnya, ya. Semoga atas ujian-ujian yang sedang Allah berikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Serta ya mungkin yang sedang diuji dengan kemudahan demi kemudahan, semoga Allah senantiasa menjaga, senantiasa selalu memberikan petunjuk ke arah yang terbaik. Baik, kita mulai zikir al-maksurat di pagi hari ini dengan memperbanyak ya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين